Sinapot taman juga isok na tahino ni kasi tabang ko nga isok na tahino patutunya ko di tadi putisok Pastor Jim gabu harap ko tadi putisok sila di rumah sakit Kevin Justilin alias Kenneth menukar na kudot isalom na kudot pananudan na titi isok na begitan dati nga ayat ilang Alkitab sanakan na kudot di na po ayat di nga isayin pa na po ang susuli 80 ko nga ilo pa na napalo ko di ayat ang paling boleh umum baru sa dusun ko eh. Mantri pemulio at membaca dengan dia ayat na. Isalam na pada insanan nila Alkitab. Memang dan menkirai aku lebih daripada 15 kali saya habis. Antara satu ayat yang tidak pernah saya lupa Mazmur 23 saya lupa kapal saya hadiah aku ada makalita oke Tuhan itulah gembalaku takkan kekurangan aku Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau Ia membimbing aku ke air yang tenang Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan bersertaku seumur hidupku. Amin. Itu antara ayat yang lebih daripada 63 tahun sudah. Tidak pernah dia terlimpas ataupun terlupa. Asal saya berjalan, asal saya bangun, itulah ayat yang saya hafal. Saya baca sebagai doa. Oke, dalam pelajaran kita saya mau kasih habis dulu ini pelajaran yang dicatat tapi sudah dibaca oleh adik tadi, adik Kathleen. Nah, senang aku mengulang. Tema hidup dalam kemenangan. Tajuk elakkan strategi yang gagal. Paulus pun pernah berkata, dia tidak sembarangan melembutkan. Dia memang tumbuk yang terus dia kepo. Dalam hidup, sesiapa yang ada kebun durian, dia ada strategi. Sampai itu tupai gagal ingin makan itu durian. Dan yang paling saya dengar, selalu dengarlah itu apa? Itu macam meriam. Orang bilang dia beli 3.000, mahal juga. Itu strategi dia untuk menggagalkan tupai untuk makan buahnya, kan? Dalam pelajaran tadi yang dibaca ialah kotak teka-teki. Saudara sipil ada menyediakan beberapa yang macam teka-teki yang membuka gini terus buka.
Ini kotak pun dari Jepun. Kalau tidak pandai buka, geser sana, geser sini. Kalau tidak buka, sampai tidak putus asa, berarti kamu tidak nampak rahasia di dalam. Jadi dalam hidup, kita pun macam mencari cara, strategi kita untuk supaya tidak gagal. Di sini ada cerita cabaran Raja Saul. Semalam pun ada elder cerita si Saul. Tapi si Saul dia apa? Dia gunakan cara dia sendiri. Dia kalau kita dalam cerita dia pakai baju yang apa tuh? Yang besi. Apa? Semua perlengkapan ada. Dia melatih tentara yang besar. Dia gunakan strategi yang salah. Dia meneliti kesilapan mereka. Kita akan menemui pelajaran penting untuk mengelakkan kesilapan serta dan membuka jalan kepada kehidupan yang berbuah kemenangan. Selanjutnya 40 hari tentara Saul sedang menunggu siapa yang dapat mengalahkan si Goliat. Lama kan? 40 hari teriak si Goliat. Berapa kaki itu? 6 kaki balik sampai sana. Dia seorang raksasa yang orang Israel takut. Ada ganjaran pun tidak dapat. Bercakap sejak itu tentara dia. Dia bilang itu raja bagi itu anak dia putri untuk dikawin. Dia kasih bebas pajak. Nah itu jangan cerita. Tapi sekali si Goliat teriak, lari lintang kupang. Wah, takut. Ada cerita kalau takut ini. Takut lain ini. Kalau takut ada seorang cikgu, dia diobserv. Orang itu yang ada di muka mengajar. Sekali dia gini itu komputer, gitu. Dia tidak tahu kasih balik. Sampai dia berkeringat begadang. Terus dia pingsan. Bagus lagi dia pingsan kan. Terus karena tidak diteruskan itu observe itu. Sebab kita ini kalau tidak terkencing kita akan pingsan. Kalau terlampau takut. Begitulah itu bangsa Israel. Terlampau takut. Apabila Goliat marah ke hadapan sambil menjerit. Oh, tidak pandai jalan pula kan? Ada janji Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Rom 12 ayat 2. Apabila kita bergantung kepada ayat ini, dia membayangkan kita ini siapa yang kita harap, siapa yang paling kita harap dalam dunia ini. Kawan kita atau istri kita atau suami kita. Boleh diharap. Selanjutnya yang menjadi harapan kita, dia menjadi contoh kan. Tapi dalam pelajaran ini, si Saul dia mengharapkan dia punya tentara. Dia mengharapkan kekuatan dia. Adakah dia menang?
asupan. Jadi dalam hidup kita mengharapkan sesama manusia pun bukan 100% dia memberi sokongan. Yang memberi kita kemenangan ialah tangan Tuhan. Hak kita ialah memuji Tuhan. Saya suka satu lagu, tapi saya tidak tahu mana tiun atau ada ukulele ya. Ukulele ini tidak tahu. Oh, boleh dengarkan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti kita berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Amin. Ada katakan strategi yang salah, dan kita teruskan dengan satu lagi cara kita untuk terus kuat, yaitu renungan untuk gereja masa kini. Kita telah dibagi peratus. Ada adik Debela tadi, dia sebut apa strategi dia untuk menjadi seorang yang beriman. Dalam kajian, semua penganut Eben atau anggota berdoa pribadi setiap hari 52% saja. Tidak sampai 100 kan? Sedikit betul. Berdoa setiap hari 65%. Membaca Alkitab setiap hari 48% saja. Mempelajari pelajaran sekolah Sabat setiap hari 36%. Kalau kita tengok itu 100%, dia strategi yang berjaya atau? Iya kan? Kalau kita tengok, kalau mau berjaya semua 100%, baru dia jadi strategi yang apa tuh? Yang Tuhan mau. Ya.
kalau kita mau masuk surga, boleh tak tuh 400 dia? Tidak, jauh lagi. Kalau dari segi 95 pun tidak juga masuk surga. Susah nih manusia kan. Dia Tuhan kalaulah tidak bersandar pada Tuhan, itu strategi yang bagus. Kalau kita mendahulukan Tuhan, apa ayat dalam Matius 6 ayat 33 itu? Adakah ada yang angkat tangan? Ada juga hadiah tapi tidak cerita sudah. Matius 6 ayat 33. Seek ye first. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu ditambah padamu. Haleluya. Apa senang? Carilah dulu kerajaan Allah. Betul kan? Dalam strategi yang terbaik di sini, dia katakan komitmen kita pada Tuhan. Dengan kasih kurnia Tuhan, saya memilih untuk meluangkan masa setiap hari tanpa tergesa-gesa bagi doa, pembacaan Alkitab, bacaan roh nubuat, mempelajari pelajaran sekolah Sabat, dan penyertaan dalam ibadah keluarga. Itu dia punya tonsik, dia punya isi, inti dia. Jadi yang dikatakan di sini, siapa boleh ingat itu? Itu Galatia 5 ayat 22. Budak-budak ingat itu. Oh, itu Filipin. Oke. Kita sama-sama nyanyi. Saya dulu nyanyi baru mau ikut. Boleh? Sesuka cita, damai sejahtera, kesempurnaan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setia. Amin. Itulah Galatia 5 ayat 22. Memang pelajaran ini sudah habis, tapi saya tambah dengan beberapa kesaksian. Boleh? Boleh. Sebab pelajaran ini dia gunakan cabaran dari langit sebelum itu. Bolehkah dia lompatnya sekarang? Oke. Saya memang punya seni. Saya boleh melukis sampai dia jadi hidup. Saya boleh lari sampai 20 km. Itu dulu. Saya sekarang sudah 63. Jadi
naik gunung. Kalau saya naik 1 kali lagi, 7 kali sudah. Sabaran kan? Tapi ada lagi yang cukup mencabar. Adik saya si Kelet, berapa umur dia sekarang? 59. Tiap tahun dia naik. Berapa kali sudah tuh kalau dia ikut umur? 50 lebih kali sudah naik Kinabalu. Heran, bin ajaib. Jadi itulah cabaran ini perlu kita pupuk dengan disiplin. Betul kata Elder? Disiplin. Saya kira juga saya tidak boleh tidur kalau tidak baca Alkitab. Alkitab saya di rumah 1, 2, 3 mau 20. Paling banyak Alkitab 20. Kalau saya baca 1, saya tulis hari bulan berapa sudah. Dan sekarang mau masuk 63 tahun sudah. Mau 95 sudah saya balik itu Alkitab. Bukan juga pandai paham, tapi kalau kita balik baca, asal kita dapat, kita tahu. Betul kan? Kalau kita mau 100, boleh kasih habis Alkitab, tapi tidak kasih bagi orang, tidak mau juga. Mesti ada tindakan. Kita bagi orang, kita bercakap tentang Tuhan. Kan? Dalam siapa tahu itu, jangan khawatir hatimu. Yohanes 14 ayat 1. Siapa? Macam mana tuh? Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Coba di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Kamu di rumah di sana. Jika tidak demikian, jika tidak menyatakan kepadamu di tempat di mana Yesus Tuhan mendirikan mansion atau rumah, kita tidak tahu berapa bukan ikan lagi itu. Kalau kita tengok di atas, kita tidak boleh kira itu bintang berapa. Jika aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi perlu juga kita apa itu ayat kan? Berapa ayat? Berapa? Macam penuh ini 60. Dalam strategi yang memberi kemenangan. Pernah juga dengar si Yosua kan? Dalam Alkitab pernah juga lari tentang Kupang itu Israel. Sebab strategi dia salah. Tapi Tuhan beritahu begini, kamu umpan itu rakyat orang-orang Ai, orang Ai, dan yang lain sana sembunyi di Gauton. Dan sekali itu orang Ai nampak itu bangsa Israel, kalah lagi itu, dorong kejar. Tapi yang 300 masuk di kota, dia bakar. Nah, orang Ai kalah. Strategi dari Tuhan. Nah, kita dalam hidup ini pun begitu. Kita mengandalkan Tuhan dan terus memberi dia kemenangan dalam hidup. Komitmen kita yang terakhir. Dengan kasih karunia Tuhan, saya memilih untuk menyediakan waktu setiap hari tanpa tergesa-gesa untuk berdoa
mempelajari Alkitab, membaca tulisan-tulisan doa membuat, mempelajari pelajaran sekolah Sabat, dan ikut serta dalam ibadah keluarga. Oke, sebagai satu kesimpulan penutup, saya ini suka betul menyanyi, tapi tidak pandai. Di dalam hidup ada orang yang suka menyanyi walaupun tidak pandai, kan? Macam saya. Meski ada yang nyanyi kena derita, meski ada yang nyanyi kena senang dunia, aku nyanyi untuk sembah Allah. Itu nyata di hatiku, di hatiku, mendengarlah cinta Yesus di hatiku, sejak ku jadi miliknya. Di hatiku ku nyanyi dan bercahaya. Di hatiku, di hatiku. Oke, amin. Tuhan memberkati. Amin. Amin sekali lagi. Sampai kita tahu perempuan nanti akan berjalan ini. Saya pikir sebenarnya strategi itu tepat. Terus kalau mau cepat tidur baca Alkitab. Belum habis itu belanjaan satu hari saya sudah tertidur. Tapi itu adalah strategi yang bagus. Oke. Mari kita semua berdiri dan kita nyanyi lagu semangat. Sebelumnya kita akan bikin doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang bersemayam dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat pengampunan, berkat fisikal, berkat kerohanian untuk semua anggota. Bukan dalam gereja ini saja, tapi anggota gereja
di seluruh kependataan layanan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menerima doa dalam nama Yesus.